Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa lagi di video pembelajaran. Pembahasan hari ini kita masih membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Itu kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Di dalam tahap pelaporan perusahaan jasa terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca, serta laporan arus kas. Nah, materi inilah yang akan kita bahas melanjutkan materi sebelumnya. Baik, kita lanjut. Membuat laporan laba rugi. Membuat laporan laba rugi, kita menggunakan data dari kertas kerja yang sudah kita buat sebelumnya. Kita langsung saja. Ini kita buat laporan laba rugi, kemudian jangan lupa ini tetap harus kita buat ya, kita pindahkan saja di sini. Ini kita ganti dengan laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Nah, kemudian di sini pendapatan. Ingat, pendapatan untuk menghitung laba atau rugi, pendapatan dikurangi dengan beban. Kita lihat di sini, pendapatan di sini ada pendapatan jasa dan ada pendapatan komisi. Ada pendapatan komisi. Kita lihat, kita pindahkan. Nah, kita buat di sini. Kita jumlahkan, berarti di sini 42.900.000 rupiah. Nah, kita buat udah seperti ini. Kita lanjut, berarti ini pendapatannya adalah 42.900.000 rupiah. Kita lanjut dengan kelompok beban. Kita tulis di sini. Beban. Beban, kita lihat di sini ada beban gaji, ada beban asuransi, ada beban bunga. Nah, kemudian selain itu, kita lihat di sini ada beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan kendaraan, dan beban penyusutan peralatan. Kita pindahkan saja. Nah, kalau sudah, kita lihat di sini beban gaji. Nah, ini ya, beban gaji, beban asuransi, dan beban bunga. Kita copy, pindahkan.
Kita pindahkan. Kemudian kita lihat beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan kendaraan, dan beban penyusutan peralatan. Kita copy, pindahkan lagi di sini. Kita pindahkan lagi di sini. Kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Hitung berapa besar jumlah beban. Ada 31.850.000. Nah, jumlah ini pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, kita lihat. Pendapatan dikurangi dengan beban. Jadi, labanya ada 11.050.000 rupiah. Ini jumlah beban. Nah ya, seperti ini. Ini untuk menghitung laba bersihnya, pendapatan dikurangi dengan beban. Dapatlah dia laba bersih. Nah, apabila pendapatannya lebih kecil daripada beban, berarti dia mengalami kerugian. Oke, setelah ini kita lanjut dengan laporan perubahan modal. Kita lanjut dengan laporan perubahan modal. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini kita ambil dari modal awal. Modal awal. Dan di sini modal awal misalnya per 1 Desember Desember 2018. Nah, berapa modal? Itu sebesar 50 juta rupiah. Kita pindahkan di sini. Kira-kira kita ambil di sini 50 juta rupiah. Nah, kemudian laba bersih. Nah, kita lihat dari sini. Laba bersihnya 11.050.000. Ya, kita ambil dari sini, kita pindahkan. Kita ambil hanya memindah-mindahkan saja nih. Kalau di dalam membuat tahap pelaporan kita hanya memindahkan, ya istilahnya kita memindahkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kemudian price dikurangi dengan price-nya berapa, kita lihat di sini. Pengambilan pribadinya sebesar 500.000 rupiah. Nah, tinggal kita pindah-pindahkan. Nah, nih. Oke. Karena ini laba, apabila dia laba dikurangi dengan pengambilan pribadi. Ya, tapi sebaliknya,
apabila dia rugi, berarti ditambahkan dengan pengambilan pribadi. Ini karena dia laba, berarti kita kurangi. Nah, kita kurangi. Ya, kita kurangi, dapatlah, kita lihat di sini. Ya. Kita kurangi berarti 11 juta 50 dikurangi 500, berarti terjadinya penambahan modal sebesar 10.550. Ya. Kita buat di sini. Nah, berarti ada perubahan modal akhir, modal per 31 Desember 2018 sebesar 60.550.000 rupiah. Nah, ya. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini ya. Ini untuk perubahan modal. Kita beri ini dulu. Nah, seperti tadi ya. Kalau dia rugi, kita buat contoh ya. Kita buat satu contoh apabila mengalami kerugian. Misal ini ya. Ini kita ambil, kita pindahkan aja ya. Kita coba ini supaya kalian lebih paham. Nah, ya. Ini misal kalau dia mengalami kerugian, ini kita tulis rugi bersih. Misalnya di sini mengalami rugi ini ya, mengalami rugi. Berarti di sini kita kita rubah lagi di sini. Jadi berarti adanya ini kita kurangi. Nah, kita kurangi di sini berarti 50. Nah, ini bukan penambahan tapi pengurangan modal. Ya, pengurangan. Nah, ini kalau dia mengalami kerugian. Nah, ini kalau dia mengalami kerugian. Ya, jadi ini contoh kalau rugi. Tapi karena yang kita buat ini mengalami laba, ya seperti ini, berarti labanya ini. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke tahap berikutnya, yaitu tahap berikutnya adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Kita buat di sini ya, ini belum nih laporan perubahan modal. Nah, perubahan modal. Oke.
laporan posisi keuangan. Dalam posisi keuangan atau neraca, ini adalah kumpulan dari akun-akun real. Nah, akun real itu terdiri dari harta, kewajiban, dan modal. Sekarang kita buat di sini ya, harta dulu, kelompok harta. Nah, dalam harta ini ada harta lancar. Harta lancar kita lihat di sini. Harta lancar terdiri dari kas, piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan. Kita pindahkan. Kita lihat lagi apakah masih ada. Nah, di sini ada asuransi dibayar di muka. Kita pindahkan. Nah, kemudian kita ambil satu-satu. Kas, piutang, sewa dibayar di muka, dan perlengkapan. Ya. Kita pindahkan di sini. Nah, kemudian asuransi dibayar di muka. Lihat, ada asuransi dibayar di muka. Nah, ini jumlah harta lancar. Itu sebesar sebesar 4.950.000 rupiah. Sekarang kita masukkan lagi untuk kelompok harta tetap. Harta tetap kita lihat lagi. Harta tetap di sini dari peralatan. Iya, ini kita pindahkan. Nah, ini kita lampaui ya, oke. Harta tetap kita lihat. Ada lagi? Tidak, di bawah sini harta tetap tidak ada. Kita lanjut. Harta tetap peralatan. Ya, kita copy saja peralatan. Ya, kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan. Nah, di sini karena dia penyusutan berarti mengalami ya. Kita pindahkan lagi. Akumulasi penyusutan ya, akumulasi kita pindahkan. Akumulasi penyusutan peralatan. Kita lihat akumulasi penyusutan peralatan.
Ya, kita di sini kurang. Nah, akumulasi jadi kan kita kurangi ya peralatan karena ada penyusutan. Nah, berarti peralatannya sebesar 28.900.000. Kemudian kendaraan, kita lihat lagi kendaraan 100 ya, kendaraan kita akumulasi penyusutan kendaraan kita lihat sama tadi ya, kita kurangi ya 140 juta. Nah, ini bentar ya, kita nah, ini kita lihat kita jumlahkan ya, kita jumlahkan ya, baru kita jumlahkan lagi di sini ya. Nah, ini jumlah harta. Jadi untuk harta kita sudah selesai menghitungnya. Ya, untuk harta sudah selesai kita menghitung harta. Kita buat dulu, kita rapikan dulu. Kita rapikan. Nah, seperti ini. Nah, untuk harta sudah kita beri warna saja biar ya, ini adalah jumlah harta. Nah, di sini jumlah harta. Nah, sekarang kita lanjut di sini jumlah ya, kita lihat kelompok liabilitas. Liabilitas kita lihat ada apa saja di sini. Di sini ada utang usaha wesel bayar. Kita copy, kita pindahkan ya. Kemudian masih ada tidak kewajiban, kita perhatikan dulu di sini ya. Ini sini ada utang gaji, ada utang gaji, kemudian ada utang bunga. Nah, ini adalah kelompok liabilitas. Kita lihat untuk utang usaha.
Utang usaha, dan ini kita pindahkan. Ya, kita pindahkan saja di sini utang usaha. Oke ya. Kemudian utang gaji. Utang gaji itu sebesar 250.000. Kemudian utang bunga sebesar 50.000. Ya, sebesar 50.000. Nah, kita jumlahkan liabilitasnya. Ingat, harta sama dengan utang plus modal. Jadi, jumlah harta itu harus sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Ini jumlah liabilitas. Kemudian ekuitas, modal Heru. Nah, untuk modal kita tidak lagi menggunakan modal yang ada di kertas kerja, tetapi kita menggunakan modal akhir. Berarti ada perubahan modal. Kita menggunakan modal nih. Ya. Kita pindahkan. Nah, kita jumlahkan. Ingat, harta sama dengan utang plus modal. Jadi harus sama jumlahnya. Ya. Nah, harus sama. Nah, ini ya. Inilah hasil Nah, jadi ini hasil akhir. Jadi jumlah harta harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah dengan ekuitas. Ya. Jadi demikianlah penjelasan untuk materi tahap pelaporan. Jadi ingat, harta harus sama jumlahnya dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Harta sama dengan utang plus modal. Nah, itu kita lihat. Nah, untuk modal ini kita menggunakan modal akhir. Ya, diulangi lagi. Untuk penghitungan laporan perubahan modal, apabila dia laba, kita kurangi dengan prep atau pengambilan pribadi. Dia akan menambah modal. Tapi sebaliknya, apabila perusahaan itu mengalami rugi, berarti kita tambahkan dengan pengambilan pribadi sebesar inilah pengurangan modalnya.
Jadi modal yang awal tadi 50 juta berkurang menjadi 38.450. Oke, demikianlah penjelasan untuk materi ini. Untuk siklus ya. Untuk siklus akuntansi perusahaan jasa kita akhiri sampai di sini. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan di sini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.